Masih dari lantai 2 gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora, kembali saya Hasta menemani suasana siang Anda, sahabat Sonora juga smart listeners yang mendengarkan 97,4 Sonora FM dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Kita di program Family Talks dan untuk edisi kali ini Rabu 6 September 2023 di siang kali ini pukul 13 sampai 14 nanti ya. Untuk temanya seputar pernikahan dini bukan solusi ini ya, bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan narasumber kita sudah hadir. Ini ada Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat siang Bu Erlina. Selamat siang Mas Hasta. Selamat siang juga sahabat Sonora dan smart listeners dimanapun berada. Alhamdulillah baik hari ini. Selalu ya. Kemudian dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ada Pak Sukron Arif Butakin SEMAP. Selamat siang Pak Sukron. Siang Mas Hasta. Iya, ketemu lagi ya. Tapi kita temanya beda loh nih. Nggak melanjutkan tadi ya. Lebih menarik ini. Lebih menarik dan lebih ini, kalau ini sudah luar biasa nih, nggak masuk jurang lagi. Agak nganu ya. Itu lebih pembahasan aktual atau lebih kekinian. Aduh, ya deh, karena kita mau membahas seputar pernikahan dini. Itu ternyata bukan sebuah solusi loh nih kalau dari tema kita. Apakah nanti demikian? Nah, nanti akan kita sampaikan ya untuk perbincangan kita di siang kali ini. Yang mau gabung boleh di 5577762 atau bisa juga di 081754832000. Oke, kita ke Bu Erlina sama Pak Sukron nih. Pernikahan dini itu maksudnya gimana? Pagi hari gitu pernikahan dininya? Atau dini hari atau dini nama dini? Nama dini gimana ini? Monggo Bu. Ya, pernikahan dini itu karena sudah ada undang-undang pernikahannya, undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 itu perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jadi kalau yang 74 itu dulu kan batas menikah pertama gitu. Yang perempuan itu 16 tahun, yang laki-laki 19 tahun. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana dua-duanya adalah minimal 19 tahun. Jadi undang-undang sudah menentukan itu batas minimal untuk pernikahan, gitu. Yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau menikahnya sebelum usia yang ditetapkan di undang-undang itu namanya pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun. Sehingga di dalam undang-undang kemudian juga diatur bila kemudian ingin atau yang punya keinginan untuk menikah sebelum usia 19 tahun, maka kemudian harus memenuhi syarat-syarat gitu. Dan harus mengajukan dispensasi pernikahan yang diajukan kepada pengadilan agama gitu, sehingga dan itu kemudian diatur kemudian di tahun-tahun berikutnya gitu ya, mulai tahun 2022 itu bahkan kemudian ditambahi aturannya begitu. Tidak hanya dispensasi pernikahannya itu diajukan kepada pengadilan agama, tetapi juga harus melalui rekomendasi dari dinas PPA gitu ya, ya kabupaten kota. Sehingga supaya persyaratan itu benar-benar kemudian dipenuhi, dan kemudian juga orang tua maupun pasangan yang mau menikah itu sama-sama kemudian menjadi paham dampak negatif, resiko dan sebagainya kalau pernikahan itu dilakukan sebelum usia 19 itu. Kemudian nanti rekomendasi itu disampaikan kepada pengadilan agama untuk nantinya menjadi pertimbangan dari pengadilan agama untuk memperbolehkan atau meloloskan dispensasi itu atau tidak gitu. Nah, itu penting karena ya berdasarkan semua ya, berdasarkan kajian-kajian dan sebagainya, bahwa umur menikah yang matang ideal ya. Ya, menikah yang ideal itu tidak di bawah usia 19 gitu. Nah, tetapi bahkan BKKBN sudah melakukan kajian-kajiannya. Umur menikah ideal bagi perempuan itu minimal 21 tahun. Yang laki-laki minimal 25 tahun. Itu dianggap atau berdasarkan semua analisis ya, dari mulai psikologis, kesiapan ekonomi, pendidikan dan sebagainya, itu dianggap sudah siap untuk menikah. Artinya sudah matang untuk memasuki dunia berkeluarga. Jadi
semua menjadi pertimbangan, tidak hanya dari kematangan reproduksi, sudah menstruasi misalnya ya. Itu tidak hanya itu gitu. Tetapi juga hal-hal lain, misalnya kesiapan ekonominya, apakah sudah benar-benar bisa siap untuk hidup mandiri, berkeluarga atau belum. Kemudian dari sisi sosial psikologi, apakah sudah siap berkeluarga dan kemudian terjun ke masyarakat, bersosialisasi, ikut kumpulan-kumpulan gitu. Kemudian juga dari sisi kematangan emosional, menjadi sebuah pasangan gitu ya, yang hidup bersama dalam satu keluarga, itu apakah sudah siap benar, apakah nantinya beradaptasinya itu bisa dengan lebih baik atau tidak. Lalu kemudian pendidikan, dianggap kalau usia matang itu maka pendidikannya juga sudah selesai gitu ya, sudah cukup gitu untuk kemudian bisa bekerja dengan baik. Nah, bekerja itu dalam rangka untuk mencapai kematangan ekonomi juga, sehingga sudah nggak ngerecokin orang tua gitu ya. Sudah bisa mandiri, dan kemudian kalau punya anak itu sudah benar-benar bisa mempersiapkan untuk membiayai, tidak hanya membiayai suami istri itu, tapi juga membiayai ketika sudah punya anak. Apalagi kan pembiayaan juga tidak sedikit ya kalau sudah punya anak ya. Dari mulai hamil aja sudah banyak hal-hal yang memang harus dikeluarkan gitu, supaya nantinya ibu dan bayinya sehat gitu. Kalau sudah melahirkan apalagi gitu. Tidak hanya kemudian memberi nutrisi pada si ibu supaya memberi ASI yang baik, tapi juga kemudian selamatan misalnya, kemudian juga persiapan untuk bayinya, ya box lah, ya pakaian lah dan sebagainya. Apalagi sekarang pasangan modern sekarang kan pakai pampers yang harganya juga tidak murah gitu ya, supaya nggak terganggu tidurnya gitu. Nah, itu kan memerlukan banyak dukungan finansial ekonomi gitu. Ya, itu salah satunya gitu, sehingga memang harus mempersiapkan dengan benar. Maka kenapa rekomendasi dari BKKBN, perempuan minimal 21 dan laki-laki minimal 25. Oke, jadi karena memang dampak resikonya kalau pernikahan dini itu luar biasa ya. Karena ya rumah tangga itu maunya kan sekali seumur hidup ya, Bu. Ya, pernikahan itu ya. Dan yang dalam rumah tangga itu rumit ya isinya, Pak ya. Nggak sederhana. Kalau sederhana biarkan rumah Padang aja deh. Sederhana. Nggak sederhana juga loh. Oh iya ya. Sebut merek itu. Oh iya ya. Aduh, ini harusnya kalau bayar nih. Oke, just juga aja. Nah, Bu Erlina ini yang menjadi dampingan dari teman-teman di B3B2 nih. Ini terjadi pernikahan dini ini kenapa nih, Bu? Nih ada banyak alasan ya. Gitu ya? Pengajuan dispensasi menikah itu ada banyak alasannya. Yang sayangnya sebagian besar adalah karena kehamilan yang tidak diinginkan, artinya hamil duluan gitu, yang calon pengantin perempuannya gitu. Nah, itu agak sulit ya kalau yang sudah seperti itu gitu. Ya bagaimanapun kalau tidak ada kasus yang spesifik sekali, biasanya kemudian ya diberikan rekomendasi gitu, karena memang sudah hamil. Kemudian ada juga yang mengajukan dispensasi itu karena orang tuanya itu sudah menganggap anaknya itu sudah berpacaran, takut kebablasan gitu ya, takut berbuat zina. Itu juga ada pengajuan dispensasi yang seperti itu. Kemudian ada juga yang karena sudah pergaulan bebas, artinya sudah melakukan hubungan seksual gitu tapi belum hamil maksudnya. Karena orang tuanya sudah tahu konangan atau apa, maka kemudian diminta untuk menikah gitu. Kemudian ada juga yang faktor orang tua, misalnya untuk ngenteng-ngentengi ekonomi ya, sehingga kemudian segera mau dinikahkan gitu. Ya, meskipun untuk itu banyak yang pengajuannya itu dari pihak perempuannya, artinya calon laki-lakinya sudah dewasa tapi yang perempuan itu masih di bawah usia 19 gitu. Ada banyak pertimbangan yang seperti itu, sehingga diharapkan nanti begitu anak perempuannya itu menikah, orang tuanya sudah tidak menanggung pembiayaan lagi ya, sudah ikut suaminya dan suaminya juga sudah bekerja. Ada yang seperti itu juga. Tapi ada juga yang ya itu tadi sama-sama masih di bawah usia 19 gitu. Tetapi orang tua kemudian mengajukan dispensasi untuk menikah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada juga yang karena faktor agama ya. Jadi
ya dianggap sudah cukup untuk kemudian menikah. Begitu ya. Oke. Mas Syukron, ini menanggapi fenomena pernikahan gini kalau jenengan gimana nih? Ya kalau tadi disampaikan aturannya seperti itu gitu. Tadi bahwa ada batas-batas minimal untuk usia yang diperbolehkan. Cuman kan di masyarakat ini kan tadi banyak sekali faktor-faktor yang kemudian memaksa terjadinya pernikahan dini, baik dari sisi ya itu tadi banyak tadi datanya dari Bu Erlina tadi kan rata-rata karena memang situasinya mereka itu belum siap dan ada kondisi yang itu menjadikan mereka harus melakukan itu. Nah ini memang PR. Bagaimana kemudian remaja ini kan ya kita tahu remaja kan usia-usia yang sangat labil gitu kan, usia labil dan memang ini masa-masa yang harus diawasi betul. Nah kemudian kalau memang tadi kemudian kebablasan tadi secara pergaulan ya akhirnya muncullah semacam akibat dari pergaulan itu menjadikan itu pernikahan dini itu terjadi. Nah ini memang tidak bisa kemudian hanya kemudian kita berpangku tangan ya, artinya kemudian membiarkan. Ini memang peran orang tua di sini sangat kuat, kemudian peran sekolah juga cukup kuat, kemudian peran masyarakat juga cukup kuat gitu kan. Karena tiga ya kalau di bahasanya pendidikan kan tiga unsur pendidikan itu kan harus ditanamkan gitu kan. Jadi anak ini kan kalau dulu mungkin di Jogja ini jangan ada di Jogja orang pergaulan itu masih bisa dikontrol ya, artinya dikontrol itu ya kalau kita ngapel dulu misalnya gitu kan itu ya ke rumah kan gitu kan. Jarang anak gadis itu dulu yang mungkin keluar ngapelin yang cowok itu jarang gitu kan, maksudnya dulu loh, tapi sekarang kan beda gitu kan, malah yang cowoknya yang dihampiri gitu kan. Nah, itu kan jadi itu ada perubahan budaya. Ya itu mungkin sebagian dari tadi Bu ada gender tadi nyambung, wah ini keberhasilan gender atau apa, tapi artinya kemudian bahwa kemudian norma-norma yang itu menjadi batasan-batasan untuk membatasi terjadinya muncul potensi untuk pernikahan dini itu sekarang kan hampir tidak menjadi pegangan utama bagi remaja yang hari ini mungkin kalau tidak dibekali dengan semacam dibekali dengan ideologi nilai yang itu ditanamkan sejak awal ya akhirnya mungkin mereka akan memang cara-cara memasukkan nilai ini kan macam-macam ya. Ada dengan doktrinasi, ada yang kebiasaan, ada yang kemudian dengan melalui media-media di lembaga di sekolah dan yang lain. Nah, cuman hari ini Nyun Sewu nilai-nilai itu mungkin sudah disampaikan, cuman pengawasannya yang harus hari ini itu orang tua cenderung abai gitu kan, karena mungkin alasannya apa, mungkin karena kesibukan, karena alasan kemudian tidak memperhatikan secara penuh gitu kan pergaulan yang dilakukan anak. Nah ini memang ya Nyun Sewu semuanya harus sebagai orang tua, karena gini dalam ajaran pun juga seperti itu ya. Ya tanggung jawab orang tua tuh sampai menikahkan kan gitu kan. Orang tua itu kan kalau di Indonesia ya Muslim, jadi kalau di Muslim itu kan orang yang tanggung jawab kewajiban orang tua itu kan memberikan nama yang baik, kemudian memberikan nafkah, sama kemudian menikahkan kan. Nah, sampai menikahkan sudah menjadi tanggung jawabnya pribadi masing-masing. Nah, sampai batas itu harus dikawal betul anak ini, kemudian sampai dia mendapatkan pola asuh, pola asih, pola asah itu kan juga bagian dari itu gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dia siap secara matang, secara mental, secara biologis, secara fisik itu siap untuk melakukan pernikahan, karena setelah pernikahan sudah tidak menjadi tanggung jawab lagi orang tua. Nah ini memang ya masa ini yang harus dipelototi betul atau dijaga betul oleh orang tuanya, jangan sampai orang tua lengah di situ.
Ya. Apapun caranya, apapun caranya. Ya, karena kalau semua orang tua kan punya masing-masing ya, misal cara untuk mendidik anaknya, cara mengawasi anaknya, apakah dengan kemudian selalu melihat handphonenya atau itu kan ya, apakah kemudian dia diajak kemudian lebih sharingnya dengan setiap hari diajak sharing atau menanyakan kabarnya. Nah, itu bagian masing-masing orang tua pasti punya cara, tapi yang pasti orang tua jangan sampai lepas sampai kemudian dia siap untuk menikah tadi. Kalau batasan usia 19 itu ya sebelum itu harus dikawal betul sampai dia siap gitu kan. Kalau ada yang agak mulai nganu ya diingatkan dengan caranya masing-masing gitu kan. Karena pasti karakter orang, sifat orang juga berbeda-beda gitu. Tidak bisa sama kemudian cara mendidiknya kita dengan yang lain pasti beda gitu Mas. Oke. Menarik, ini di awal sudah mulai tanggung jawab orang tua. Oke, kalau kita bicarakan tema kita kan pernikahan dini bukan solusi. Berarti memang ada dampak-dampak ya. Iya, jelas. Negatif, positif, ada semuanya kan? Negatif lebih banyak. Oke. Kita bahas satu-satu nih Bu. Negatif nih, apa nih dampaknya nih? Ya, jadi pertama memang dari sisi kesehatan ya. Bahkan dokter-dokter juga sudah menyampaikan gitu. Bahwa dari sisi kesehatan itu kematangan alat reproduksi, terutama yang perempuan ya, terutama yang perempuan itu baru bisa tercapai di atas usia 19 gitu ya. Kalau matang beneran gitu 21 lah ya, tapi 19 itu sudah bisa. Nah, ini tidak hanya terkait sudah menstruasi, sudah bisa mengeluarkan sel telur, tidak demikian gitu, tapi kesiapan organ-organ reproduksinya. Karena kalau sudah menikah, itu kan biasanya kemudian juga ada kehamilan dan sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh. Kalau belum matang alat reproduksinya dan kemudian hamil gitu, itu belum sempurna lah organ reproduksinya untuk kemudian bisa menampung, membesarkan gitu ya, membuat tumbuh kembang bayi di dalam perut yang baik gitu, yang optimal gitu. Kenapa kok kemudian disarankan setelah usia 19? Kemudian tidak hanya itu, tetapi organ-organ reproduksinya itu pun belum cukup matang untuk melakukan hubungan seksual. Kalau terlalu dini itu akan berakibat pada nantinya dewasanya akan mengalami masalah-masalah kesehatan dalam organ reproduksinya. Misalnya kanker serviks dan sebagainya. Itu dari hubungan seksual aja sudah bisa berakibat seperti itu gitu. Apalagi kalau semakin muda ya, umur 13, 14. Sekarang sudah ada anak-anak umur 13, 14 itu yang menikah karena hamil duluan gitu. Saya nggak bisa membayangkan nantinya masalah kesehatan untuk organ-organ reproduksinya seperti apa. Dewasanya nanti baru kemudian dampaknya itu muncul gitu, tidak langsung begitu. Nah, kemudian juga mengandung risiko ketika kemudian ada persalinan sebelum organ reproduksinya itu matang ya. Nantinya dampak negatifnya itu biasanya kemudian berat badan bayinya rendah, ada kelahiran yang prematur misalnya, kemudian juga stunting bahkan bisa jadi gitu. Apalagi kalau yang hamil duluan dan masih usia anak begitu ya, yang tidak memperhatikan perkembangan bayinya gitu, kemudian stres karena masih anak-anak hamil gitu dan sebagainya, itu kan sangat berpengaruh pada perkembangan bayinya nantinya di dalam perut maupun setelah lahir, dan bisa menjadi stunting gitu. Kalau udah stunting nanti susah sampai gedenya nanti susah lah si anak itu. Nah, juga ada resiko kematian ibu dan bayi ya, salah satu ataupun dua-duanya itu kan, karena memang belum sempurna benar gitu. Itu dari sisi kesehatan, belum dari sisi pendidikan. Karena kan apalagi kalau yang masih usia anak ya, usia 19 itu ada yang sudah lulus SMA, ada yang belum. Nah, maka nanti tidak bisa optimal pendidikannya gitu. Itu pun baru sampai yang 12 tahun wajar pendidikan ya. belum cukup untuk kemudian nanti hidup dengan lebih layak ya. Harusnya kan kuliah dan sebagainya, kan menjadi nggak bisa gitu. Otomatis nantinya juga menjadi SDM yang kualitas rendah. Sehingga bekerjanya juga di sektor-sektor yang dengan upah atau gaji yang rendah juga. Nah, nanti akan menimbulkan kemiskinan juga kan. Nah, jangan sampai kemudian ini miskin yang turun-temurun terus gitu ya, dengan hal-hal seperti ini gitu. Kemudian dan menjadi pekerja anak gitu kan. Masih usia anak misalnya, belum usia 18 ya, di bawah 18 itu usia anak kan. Kemudian menikah itu kan mengharuskan menjadi pekerja anak karena harus menghidupi keluarganya.
Apalagi kalau sudah hamil kemudian melahirkan tadi, menghidupi anaknya juga gitu. Wah, udah pokoknya kacau deh gitu. Nah, lalu dari sisi psikologis tadi, belum cukup matang mentalnya. Sehingga nanti berselisih sedikit aja konflik gitu ya. Atau mutungan. Cepat marah dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti kekerasan juga gitu. Nah, ada banyak hal, ketidakmatangan psikologi itu menimbulkan dampak-dampak negatif di dalam relasi antar suami dan istri gitu. Apalagi masih sama-sama muda yang pengennya dolan tapi nggak bisa dolan karena harus mengasuh anak, harus punya tanggung jawab nyariin nafkah dan sebagainya kan, menjadi tidak bisa berkembang dengan bebas gitu ya, dan menimbulkan kemarahan-kemarahan, depresi-depresi. Bagi kesehatan mental, kesehatan psikologis jelas tidak baik gitu. Kemudian dari sisi kependudukan ya, semakin muda menikah kan berarti akan semakin panjang umurnya untuk bisa melahirkan anak gitu. Artinya kan kemudian sangat mungkin anaknya menjadi banyak dan sebagainya. Itu potensinya. Ya syukur-syukur kalau kemudian KB ya, sehingga kemudian paham gitu, membatasi kelahiran, membatasi jumlah anak. Nah, memang harapannya kalaupun kemudian terpaksa sekali harus menikah di bawah usia 19 gitu ya, tetapi belum hamil gitu, ya nanti hamilnya setelah matang. Yang perempuan setelah usia 21 lah gitu. Baru jadi KB duluan lah, baru kemudian nanti hamil gitu. Nah, untuk yang dampak berikutnya, kesetaraan gender tadi, karena kemudian ketidakmatangan itu berpotensi untuk menimbulkan kekerasan ya. Juga menimbulkan ketidakadilan gender yang semakin tajam, yang menimbulkan konflik-konflik nantinya. Jadi ada banyak negatif-negatif seperti itu. Yang jelas kalau yang bisa dirasakan sendiri ya nggak enak banget ya, masih muda banget gitu, yang masih harusnya dolan kemana-mana, mencari wawasan sebanyak mungkin gitu, mencari teman sebanyak mungkin, tiba-tiba kemudian berkeluarga dengan pembatasan-pembatasan yang banyak sekali. Kalau mau dolan sama teman-temannya juga dicemburuin sama pasangannya, nggak enak ya. Jadi nggak usah lah gitu ya. Ribet pokoknya. Ribet. Oke. Itu dari segi dampak negatifnya ya. Tapi sebenarnya ada dampak positifnya tadi ya. Kalau dampak positif ya salah satunya tadi ya yang saya sampaikan, misalnya kemudian keluarga menganggap bisa ngenteng-ngentengi ekonomi, menjadi tanggungan dari suaminya. Padahal kadang-kadang cucunya menjadi bagian anaknya juga, malah nambah. Ada yang berpikiran seperti itu, tapi ya masih rada untung misalnya pasangannya memang sudah dewasa dan mapan gitu. Nah, itu masih ada untungnya lah. Tapi kalau enggak, masih sama-sama muda, anak-anak gitu, wah udah nggak usah gitu. Nggak usah, jangan ya. Iya. Ditunda punya. Bukan ngenteng-ngentengi ekonomi, itu malah memberatkan ekonomi orang tua. Ini masuk Ron. Mungkin ada disampaikan mungkin dampak positif dan negatifnya ini. Jangan sampai nanti muncul simbok tinggo tombok, simbah tinggo tambah ya. Ini istilahnya ya. Biasanya istilahnya bagus ya. Mbok nggo tombok, mbah nggo tambah. Nah, itu kan masakan yang tadi. Oke, jadi memang kalau saya kita melihat ya, kalau tadi sisi negatifnya udah banyak panjang lebar diterangkan Bu Erlina. Memang ya sangat-sangat pengaruhnya luar biasa. Memang kalau tidak siap sebenarnya, bukan kemudian kalau soal kematangan mental mungkin kan masih bisa didorong ya. Cuman kalau kematangan secara fisik atau secara organ itu nggak bisa ditawar lagi. Kecuali memang orang-orang yang memiliki potensi memang matang, sudah memiliki potensi matang. Dan mungkin pertimbangannya usia, batas usia itu salah satunya faktor-faktor itu tadi medis tadi ya, secara kematangan. Nah, kalau tadi ngomong soal dampak positifnya sih ya, kita sih negatifnya tadi banyak, cuman kalau kita ngomong negatif ini nanti akan berbeda pandangan pada orang-orang yang kita tanya anak-anak muda lah gitu kan. Sebenarnya kan kita perlu juga gitu kan menanyakan mereka, karena ada beberapa memang hari ini kalau saya melihat loh di sini yang paling banyak ini datanya itu kan karena hamil ya, tapi yang karena keinginan sendiri itu sangat kecil ya Bu? Kecil ya. Berarti sebenarnya masyarakat itu ya, masyarakat atau bukan remaja hari ini itu memang tidak menghendaki juga untuk menikah secara dini ya. Mereka banyak ya, mereka justru
menghendaki di usia saya sebelum itu gitu kan, tapi karena mungkin keadaan tadi loh, keadaan situasi yang membuat mereka harus ya itu tadi, oh jebule wis ya hamil gitu, oh karena karena ini kondisi situ. Nah ini kan nggak bisa ditawar lagi, mereka harus menanggung malu kalau seperti itu. Salah satu solusinya kan cuman itu pun kalau yang laki-laki tanggung jawab gitu kan. Kalau enggak, akhirnya kemudian ya mereka menutupi akhirnya banyak ya mungkin akhirnya jadi anak-anak yang tidak banyak yang kemudian dibuang bayi, aborsi dan yang lain-lain. Itu kan langkah-langkah yang tidak tepat akhirnya. Kalau mereka mau jujur sama orang tua ya itu tadi, ketika bergaul memang ya tadi kembali ke orang tua, harus benar-benar selektif. Ketika keterbukaan di keluarga itu harus dibangun betul antara orang tua dengan anak dibiasakan untuk terbuka gitu kan, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ya kalau soal tadi ya main out kemudian nongkrong ya wajarnya boleh lah, cuman kalau kemudian sudah melebihi hal-hal yang ya harus diingatkan mereka, harus kembali ke jalurnya, ke relnya, apa tujuan untuk itu, untuk berhubungan. Kalau memang sudah dari awal mungkin anak-anak diminta untuk kalau ada teman kalau yang cewek ya, teman laki-lakinya ya harus dikenalkan lah, jangan kemudian di luar gitu kan, tidak disampaikan ke orang. Dari awal harus terbuka, oh ini ada teman cowok yang datang, sebenarnya dikenalkan aja langsung ke orang tua, biar di situ ada proteksi juga dari orang tua. Kemudian terkait dengan dampak positifnya ya, saya kira karena positifnya itu tadi soal ekonomi ya, tapi memang juga saya melihat kalau kembali pada ke pemuka-pemuka agama, jadi pemuka-pemuka masyarakat beberapa karena memang gini, di ajaran itu juga ada gitu kan. Ini saya ngomong ajaran kembali karena doktrinasinya sangat kuat gitu kan. Itu ya kalau dibaca ajaran kan ada akil balik kan gitu kan. Nah, akil balik itu sudah dalam itu boleh diperbolehkan untuk melakukan pernikahan gitu kan, meskipun secara kematangan mental kemudian itu belum juga, tapi diperbolehkan. Nah ini harus ada penjelasan lebih lanjut maksud saya, dalam kita memberikan masukan kepada pemuka-pemuka agama masyarakat, boleh secara aturan boleh, cuman bla 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 bla. Nah ini fungsi kayak kami gini, kemudian pemerintah untuk memberikan penjelasan tambahan pada materi-materi doktrinasi maupun materi-materi yang nilai-nilai yang ada di masyarakat itu, agar yang disampaikan itu lebih komplit gitu kan. Kalau boleh itu kan dengan catatan kan gitu kan, boleh karena ya boleh aja gitu kan, tapi kan catatannya harus dan bla 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 seperti itu. Nah ini harus komplit penyampaiannya, tidak hanya sepotong judulnya. Kadang-kadang anak-anak kan di beberapa tempat itu tadi harus anaknya oke gitu kan, pasti tetap karo mantan, dan itu terjadi di kampung-kampung loh mas, di beberapa tempat. Kalau saya nggak tahu di DIY apakah tapi yang Nyun Sewu di luar DIY kayak di daerah-daerah yang agak itu masih anak-anak lulus SD itu langsung nikah, yang kemiskinannya tinggi itu nikah, SD lulus nikah itu di daerah-daerah Nyun Sewu. Tapi di DIY saya nggak tahu sejauh mana angkanya, tapi di luar DIY sangat-sangat tinggi. Kalau nggak nikah ya mereka bekerja gitu kan. Satu, orang tuanya mau ngeragati sekolah itu sudah karena anaknya oke gitu kan. Biar kan anaknya ya nang kampung-kampung ono hiburannya ora oke gitu kan ya. Hiburannya itu ya akhirnya anaknya banyak. Kemudian karena untuk mengurangi beban-beban keluarga mereka ya sudah nikah aja, sudah kalau nggak nikah ya kerja gitu kan. Nah ini tadi hal-hal yang karena faktor-faktor ekonomi tadi ya itu menjadikan langkah-langkah itu dilakukan gitu mas. Oke, berarti dampaknya ke banyak hal ya, banyak ke kemiskinan itu bisa dilihat banget ya. Jadi kami kalau keliling edukasi ke masyarakat itu kan juga bawa dokter ya, yang lebih memahami bagaimana kesehatan reproduksi itu. Juga dijelaskan bahwa belum matangnya, artinya sudah akil balik sudah, tapi belum matang gitu ya alat reproduksinya itu. Kalau melakukan hubungan seksual, terutama yang perempuan tadi, itu bisa mengakibatkan terjadinya nanti mutasi-mutasi.
Yang nantinya kedepannya itu potensial untuk tumbuh menjadi tumor atau kanker gitu ya. Ya itu bahayanya itu. Gitu ya. Makanya selalu kami rekomendasikan ya, edukasikan supaya kalau setelah matang benar saja menikahnya, jadi di atas usia 21 tahun gitu. Oke, baik. Udah 30 menit ternyata nih. Kita harus break dulu untuk kecocokan dari waktu. Sebelum nanti kita lanjutkan nih, menarik banget nih ya perbincangan kita sahabat Sonora. Tadi disampaikan karena dampak negatifnya itu lebih banyak daripada dampak positifnya ya, walaupun secara ya itu sedikit dipaksa untuk menjadi lebih dewasa sih. Oke, tapi dampak negatifnya akan lebih panjang lagi ya. Karena tadi di awal tadi disampaikan karena pernikahan itu nggak cuma seumur jagung, tapi harapannya satu kali dalam seumur hidup ini. Makanya jangan suka coba-coba gitu ya. Oke, jangan suka coba-coba Mas. Iya. Nanti berikutnya. Yang coba-coba masakan aja. Dicoba. Kita break dulu ya sahabat-sahabat juga small listeners. Nanti kita lihat lagi perbincangan kita. 97,4 dari Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Ya, sahabat Sonora juga small listeners, kita lanjutkan ya perbincangan kita di kesempatan siang kali ini seputar pernikahan dini bukan solusi bersama DP3P2 Desma Yogyakarta dan dari Komisi D Daerah Istimewa Yogyakarta ini ya. Ya, Bu Erina juga Pak Sukron. Nah, saya kembali ke Bu Erina dulu deh. Kalau di DIY sendiri kasus pernikahan dininya seperti apa ini? Pak Doni sudah mulai kedata nih. Jadi deg-degan apakah banyak nggak nih ya? Tahun 2022 itu dispensasi menikah di DIY itu ada sebanyak 649 tahun 2022 gitu. Itu sudah termasuk turun dibandingkan tahun 2021 gitu. Artinya sudah lumayan lah ada penurunan gitu meskipun belum signifikan. Dan yang paling besar adalah di perempuan gitu. Perempuan itu ada 416 gitu. Yang laki-laki 216 itu tahun 2022. Nah, tahun 2023 sampai Juni yang data yang sudah masuk ke kami itu sampai dengan Juni yang sudah kami rekap gitu. Untuk laki-laki itu yang menikah di bawah, yang mengajukan dispensasi ataupun perkawinan menikah di bawah umur 19 tahun itu ada 196. Di antara 196 itu ada yang menikah di bawah usia 18, artinya masih usia anak itu laki-lakinya. Itu 91 di antara 196 itu. Ya, nah ini ada yang bergabung, kita terima dulu ya. Boleh. Di 557762. Oh, terputus nih ya. Nanti lanjut. Nah, kemudian yang perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun itu ada 503. Kalau laki-laki tadi 196 ya, yang perempuan itu 503, itu baru sampai Juni ya. Kemudian dari 503 itu yang di bawah usia 18 itu ada 210, artinya yang masih usia anak itu ada 210 gitu. Nah, kalau berdasarkan tadi rekomendasi kematangan ya, yang perempuan di bawah usia 21 itu karena kematangan itu setelah 21 tahun ya. Yang perempuan menikah di bawah usia 21 tahun itu ada 857. Sudah termasuk yang anak-anak tadi ya, udah semuanya tadi 857. Yang laki-lakinya yang menikah di bawah usia kematangan 25 tahun itu ada 2848. Nah, ini kan harus mendapat perhatian semua pihak ya. Bahwa ada golongan-golongan masyarakat kita ini, angka-angka ini tadi itu yang menikahnya belum matang benar gitu ya. Sehingga rentan, termasuk perkawinan yang rentan gitu. Ya, rentan konflik, rentan ekonomi, rentan macam-macam tadi, sehingga harus diperhatikan. Apalagi yang masuk di dalam angka yang di bawah usia 19 tahun tadi, baik laki-laki maupun perempuan, itu kan berarti ada sekitar 699 yang harus sangat mendapat perhatian begitu, karena memang belum matang gitu. Masih belum mencapai usia 19 tahun. Nah, itu harus kemudian diikuti terus gitu ketika perkawinan ini sudah terjadi, karena rentan miskin, rentan bermasalah, rentan kehamilan melahirkannya, ya rentan segalanya tadi. Dan sangat potensial untuk sebelum 5 tahun aja nanti bercerai gitu. Nah, angka perceraian di DIY ini kan juga termasuk tinggi, 5.000 lebih gitu. Nah, ada 2022 itu ada 5.573.
2021 ada 5.942, sekitar hampir 6.000-an gitu. Nah, apalagi kalau kemudian perceraian itu sudah menghasilkan anak, kan ada akibat-akibat lagi gitu ya, yang perlu mendapat perhatian. Maka kami selalu menghimbau supaya menikahlah setelah matang benar gitu. Sehingga tidak berakibat pada misalnya rentan menjadi perceraian tadi. Karena kalau ada perceraian itu akibatnya itu sudah panjang terhadap anak-anak kita gitu. Oke. Bu Ernia, kalau kita ngomongin sebentar tadi kan ini kaitannya dengan dispensasi untuk menikah itu ya, dan itu menjadi ranah dari ini Kemenak gitu ya. Ya, meskipun kemudian rekomendasinya dari DP3AP2-nya. Ya, jadi ada aturan baru gitu. Karena kan harus kemudian dikorek ya, dianalisis gitu. Ini pengajuan dispensasinya karena apa? Penyebabnya apa? Apakah masih mungkin untuk kemudian ditunda dan sebagainya? Kemudian apakah rentan atau tidak, sebenarnya kerentanannya seperti apa sih, kondisi orang tuanya seperti apa, kondisi calon pengantinnya seperti apa. Nah, itu kemudian secara aturan diserahkan kepada OPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu. Nah, di DIY ini juga demikian. Jadi pertama yang mengajukan dispensasi itu kemudian harus mendapatkan rekomendasi dari DP3AP2-nya. Nah, DP3AP2-nya kabupaten dan kota itu ada yang di UPT PPA-nya, ada yang di Puspaganya untuk memberikan rekomendasi itu, tergantung dari kebijakan kabupaten kota. Ya. Terus untuk kaitan dengan untuk menurunkan jumlah yang dispensasi ini seperti apa langkah-langkah yang dilakukan? Ada banyak sosialisasi edukasi ya yang kami lakukan di semua lini, semua kami tempuh lah, tatap muka langsung dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh, dengan macam-macam, kemudian juga ke sekolah-sekolah, termasuk masuk ke sekolah-sekolah dengan sosialisasi edukasi kesehatan reproduksi, kemudian untuk pembentukan PIK-R gitu ya, artinya agen-agen remaja yang kemudian menularkan pengetahuannya terkait kesehatan reproduksi, kemudian juga masuk di media-media elektronik gitu ya untuk sosialisasi edukasinya, kemudian semua media sosial juga kami mainkan gitu, termasuk media sosialnya untuk pusat pembelajaran keluarga tadi dengan banyak melakukan edukasi-edukasi terkait kesehatan mental, kesehatan reproduksi dan sebagainya. Dengan komisi? Termasuk membagikan buku saku, kemudian dengan komisi D sudah tentu itu bersama-sama itu turun ke masyarakatnya gitu, untuk memahamkan masyarakat, orang tua maupun remaja gitu ya, anak-anak gitu, untuk paham mengenai hal ini, pendewasaan usia perkawinan ya. Wah, ini menarik, pendewasaan usia perkawinan ya, PUP itu kemana-mana lah. Yang di instansi PPA-nya kabupaten kota juga melakukannya, jadi bersama-sama. Nah, kita harapkan ini menjadi gerakan bersama, kampanye bersama untuk pendewasaan usia perkawinan, pencegahan perkawinan usia anak gitu, penting sekali. Jadi komisi Pak Sugron nih, gimana nih kalau strategi yang dilakukan? Kalau strategi saya sih gini, perkawinan remaja ini kan melibatkan remaja pastinya. Sasaran yang mau disasarkan remaja. Bagaimana mereka terpatri ya dalam pemikiran mereka, dalam pemahaman mereka. Bahwa perkawinan perkawinan usia dini itu tidak rawan dilakukan, jangan dilakukan karena beberapa kerawanan yang ada. Nah, memang strateginya harus mengikuti zamannya menurut saya gitu. Ya, hari ini misalnya harus ada kegiatan atau program kegiatan yang itu langsung bisa yang medianya yang itu menjadi trennya di anak muda. Atau memakai simbol atau memakai objek-objek yang itu memang bisa langsung mengena pada mereka. Contoh misalnya kita bisa melibatkan misalnya para musisi misalnya. Hari ini kan Nyun Sewu, hari ini banyak musik-musik atau musisi-musisi itu membuat lagu ya kan, itu sangat digemari anak muda ya kan, tapi liriknya Nyun Sewu ya itu banyak yang keluar dari norma-norma misalnya ya John Sewu.
saya nggak mau nyebut nama nanti nggak bisa artinya kayak semacam norma-norma yang mereka tidak kemudian menitipkan. Kalau musik-musik lama itu kan pasti ada hal-hal yang di situ pesan-pesan moral, pesan-pesan nilai yang disampaikan kalau lirik-lirik lagu-lagu lama. Tapi kalau hari ini apa ya, semacam ekspresi atau apa, dan itu justru yang digemari anak-anak muda. Saya lihat di TikTok, di YouTube itu banyak sekali yang lagu-lagu yang ya kalau hari ini saya kalau dicerna itu wah luar biasa, itu sangat-sangat kurang dalam penerapan nilai-nilai. Nah ini menurut saya misalnya ya kita bisa misalnya kita meminta beberapa, atau kalau enggak dibuat lagu-lagu, kita minta mereka menjadi duta-duta itu untuk itu. Kita minta betul, karena ya saya kayak selebgram atau artis yang digemari hari ini, ya kita manfaatkan mereka untuk campaign tentang PUP tadi, dengan pembebasan usia perkawinan. Dan saya kira sangat mungkin itu. Ya kayak misalnya konser di lapangan kemudian, tapi di situ pemerintah masuk untuk menanamkan nilai-nilai, sangat mungkin. Atau mungkin ya minta tolong sama mereka untuk diselipin juga gitu kan, bukan kemudian ekspresi-ekspresi yang hari ini itu kan lebih pada pesan-pesannya ya pesan-pesan yang nilainya justru kadarnya rendah misalnya gitu kan. Itu menurut saya itu satu. Yang kedua ya memang menggunakan media-media yang hari ini digemari itu untuk mentransformasikan informasi-informasi itu kepada anak muda. Dan ini butuh strategi sebenarnya. Termasuk masuk di tokoh-tokoh agama itu gimana? Masuk nggak? Iya bisa juga. Cuman kan segmennya kan beda-beda Mas. Oh gitu. Ya, tokoh agama misalnya kayak tokoh agama, Pak Kiai, Pak Ustadz, pendeta dan yang lain-lain atau apa, itu kan ya segmennya itu. Tapi yang anak-anak muda yang rentan ini kan saya gini, ya saya nggak apa-apa lah nanti ada lirik Mangkupurel misalnya kan gitu kan ya, saya sebutin aja kan kalau diterima anak kecil dan itu dinyanyikan anak kecil gitu kan, langsung berimajinasi kan, apa sih imajinasinya gitu kan, dan masing-masing kalau sudah dewasa mungkin langsung paham. Tapi kalau mereka mencari informasi, mencari di media-media yang ini itu, liriknya kalau sampean cermati kan sangat-sangat ya meskipun dengan bahasa-bahasa ya Gunung Semeru dan yang lain-lain itu kan, tapi kan itu menjadikan orang bertanya-tanya, anak kecil kemudian bisa menyanyikan, kemudian mencari artinya sendiri tanpa dibina oleh orang tua, itu terbentuk di situ dan menjadi kebiasaan, dan ya akhirnya coba-coba gitu yang terjadi. Dan yang terjadi kalau coba-coba ya sudah. Karena rasa penerasannya tinggi. Itu maksud saya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya strategi apa? Gunakan tokoh-tokoh publik ini untuk campaign tentang pendewasaan usia perjalanan, dan menggunakan media-media yang hari ini digemari oleh anak muda untuk apa? Untuk campaign itu. Gitu Mas. Jadi usia anak atau usia remaja ya. Itu kan keingintahuannya tinggi. Ya. Kemudian ketika keingintahuan tinggi, mereka bisa mengakses dengan lebih banyak ya, lebih bebas gitu melalui media-media yang sudah tersedia, karena teknologi informasi begitu cepatnya ya, tidak ada pembatasan, bahkan orang tua mengalami kesulitan untuk membatasi, maka mereka bisa mengakses macam-macam. Nah, keingintahuan tinggi mampu mengakses gitu ya, bahkan sampai ke visual gitu ya, bentuk-bentuk visual, tidak hanya bentuk-bentuk yang bisa didengar gitu. Maka keingintahuan dan akses itu kemudian menimbulkan keinginan untuk mencoba biasanya kan. Nah, keinginan mencoba yang belum didasari dengan kematangan secara emosional mental tadi, pertimbangannya itu masih belum nyandak gitu ya, karena masih usia anak gitu atau remaja, sehingga coba-coba itu ya seringkali kemudian kebablasan tadi. Nah, belum mempertimbangkan akses negatifnya gitu. Ini yang bahaya, termasuk ketika anak-anak kemudian sudah melakukan hubungan seksual masih dalam usia muda tadi ya, tanpa sepengetahuan orang tuanya, bahkan itu juga berbahaya gitu. Apalagi kalau kemudian sampai hamil. Dan berbahaya lagi kalau sampai hamil kemudian melakukan tindakan-tindakan aborsi sendiri, misalnya dengan meminum obat-obatan atau melakukan banyak tindakan-tindakan gitu kan, yang kemudian tidak mampu membuat
aborsinya, tidak mampu gugur, tapi justru mengakibatkan cacat bayinya ketika lahir gitu. Itu kan berbahaya lagi dan merugikan bagi anak yang dilahirkannya juga gitu. Dan menimbulkan ekses-ekses lainnya, kesulitan-kesulitan lainnya bagi keluarga yang mengasuh. Nah, itu kan pertimbangan-pertimbangan itu yang belum nyandak di anak-anak remaja kita kan. Sehingga coba-coba itu ya dianggapnya itu hanya sebuah kesenangan, tapi ketika kemudian mendapatkan ekses negatifnya, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu yang disayangkan sekali. Maka memang sangat penting orang tua itu memahamkan terkait dengan kesehatan reproduksi ini, terkait hal ihwal tentang seksualitas dan sebagainya. Jangan menganggap tabu pelajaran tentang hal ini ya, karena sangat penting anak-anak kita itu paham tentang seksualitas, tentang kesehatan reproduksi gitu, supaya nanti tidak keblondrok gitu ya. Gitu, mereka harus bisa juga dididik untuk pengendalian diri. Ya, pengendalian emosi termasuk pengendalian dorongan seksual yang di masa remaja itu kan tinggi ya. Dorongan seksualnya. Nah, itu harus bisa dikendalikan. Tugasnya orang tua, tugasnya sekolah atau guru-guru di sekolah, tugasnya tokoh-tokoh masyarakat itu kan untuk memahamkan itu juga gitu. Sehingga anak-anak meskipun baru dalam tahap dorongan yang tinggi tadi, baru dalam tahap keingintahuan yang tinggi, keinginan untuk mencoba-coba yang tinggi, tetapi dengan bantuan dari lingkungannya, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, itu kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian diri dengan baik, termasuk mengendalikan diri dari bujukan-bujukan yang tidak perlu tadi itu. Ya. Pentingnya sebuah pendewasaan usia perkawinan ya, karena banyak yang harus dipersiapkan. Ketika sudah menikah pun juga banyak persiapan itu yang harus dilakukan gitu. Nanti seperti apa sih kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan, harus ada ketika kita sudah menikah? Di segmen terakhir ya, sekaligus nanti menutup kebersamaan kita ini. Oke. Nah, dan kita harus break dulu ya, Sobat Sonora juga smart listeners, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. 97,4 dari Sonora Jogja, 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora, masih di perbincangan di kesempatan siang kali ini ya. Kita masih di program Family Talk bersama DB3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Erlina dan juga Pak Sukron ini ya. Baik, waktu kita tinggal 2 menit lagi nih. Cepat ya. Ya. Nah, ini mungkin di akhir kebersamaan kita, hal-hal apa sih yang mau disampaikan mungkin ketika kita sudah menikah pun, atau kesiapan-kesiapan apapun yang harus disiapkan gitu. Ya, jadi bahwa menikah itu kan untuk membangun keluarga yang yang kekal ya, artinya sebisa mungkin kan sampai maut memisahkan ya. Dan kemudian juga sejahtera gitu. Sehingga tujuan itulah yang harus benar-benar disiapkan dengan matang gitu ya. Baik itu kesiapan dari sisi mental, dari sisi emosi, dari sisi finansial, kemudian dari sisi sosial gitu, lalu spiritual dan sebagainya. Sehingga kalau memang sudah dipersiapkan dengan matang, ya kita bisa berharap gitu, keluarga yang kemudian terbentuk itu benar-benar sakinah mawaddah warahmah tadi ya, dan sejahtera tadi itu, tidak banyak mengalami masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan, gitu. Artinya menjadi konflik, menjadi perceraian dan sebagainya, itu kan kegagalan. Nah, jangan sampai gagal, sehingga harus dipersiapkan dengan matang gitu. Apa-apa itu kalau dipersiapkan dengan matang itu, maka potensi kegagalan itu semakin kecil. Dan kemudian kalau ada masalah itu karena sudah matang mempersiapkannya, maka kemudian bisa dicarikan solusi dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga monggolah bersama-sama ya, artinya bagaimana sebuah keluarga itu mencapai ketahanan keluarga, termasuk di dalamnya bisa mengasuh anaknya dengan baik, termasuk tadi yang disampaikan Pak Sukron, menanamkan nilai-nilai dengan baik, sehingga anak juga paham, anak juga mampu mengendalikan diri dan sebagainya untuk bisa mencapai sisi optimalnya. Nah, kemudian di sekolah juga demikian, para guru juga kami harapkan ikut memberikan edukasi terkait dengan pendewasaan usia perkawinan ini. Jangan sampai masih sekolah kok kemudian harus menikah gitu ya, dengan macam-macam alasan tadi. Kemudian di masyarakat juga, ayolah kita mulai untuk kontrol sosial atau kontrol masyarakat kita itu semakin tinggi gitu, meningkatkan kontrol kita gitu.
Sehingga kalau kita tahu ada yang masih usia anak kok pacaran, dia dilekke gitu. Ada yang runtang-runtung dilekke gitu, belum waktunya untuk naksir-naksiran nggak usah gitu ya. Diberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Maka memang kami dorong juga untuk kampung-kampung itu memiliki tempat publik ini, tempat bermain gitu. Yang kemudian juga terawasi oleh orang-orang dewasa, sehingga anak-anak ini dunianya dunia bermain, bukan dunia pacaran gitu ya. Tidak berpikir masalah-masalah dorongan seksualitas tadi, tapi disalurkan melalui kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang positif gitu. Baik di masyarakat, keluarga juga harus memfasilitasi, di sekolah juga demikian. Eskul yang kemudian mendorong untuk dorongan negatif tadi itu kemudian menjadi dorongan yang positif. Begitu. Oke. Pak Sukron, terima kasih kebicaraan kita. Iya, bahwa perkawinan itu salah satu langkah ya untuk perjalanan sebuah orang hidup gitu kan. Jadi pasti akan dilalui orang, dan untuk itu karena perkawinan itu sebuah sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang karena ada ikatan antara dua insan manusia untuk membina sebuah keluarga yang bertujuan untuk sejahtera dan bahagia sampai akhir hayat. Nah, itu harus dipersiapkan dengan matang dan harus dilandasi dengan sebuah komitmen yang tinggi. Jangan sampai nanti tidak hanya tujuan-tujuan yang mulia itu tidak didukung oleh karena kematangan dari sisi mental maupun fisik, menjadi tujuan dari pernikahan itu, perkawinan itu menjadi tidak tercapai gitu. Dan akibatnya akan pada generasi-generasi yang akan datang, yang akan tercipta dari sebuah lembaga namanya perkawinan itu Mbak. Nah, kemudian tadi karena sebagian sangat besar perkawinan di bawah usia 19 itu karena kehamilan yang tidak diinginkan tadi, maka sebagai remaja ya, para pendengar yang masih remaja memang harus pertama adalah bisa mengelola dorongan seksnya dengan bertanggung jawab tadi. Jadi bisa mengendalikan dorongan seksualnya. Kemudian melakukan pergaulan sesuai norma yang berlaku, jangan melanggar-langgar gitu. Kemudian paham dengan perilaku seksual dan bagaimana resikonya, mempelajari itu. Lalu jangan sampai ya tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah, karena ada banyak risiko tadi. Lalu jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksinya supaya nanti dewasanya ketika menikah juga sehat. Lalu marilah kita anak remaja kita itu memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif gitu. Jadi kalau pas gabut-gabut gitu ya jangan terus menyimpang-menyimpang, tapi kegiatan yang positif. Dan supaya terhindar juga dari perasaan insecure dan sebagainya ya yang mengakibatkan terus kemudian pacaran dan sebagainya tadi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh para remaja kita. Pokoknya jangan coba ya. Oke, berbahaya nih. Oke, Bu Lina dan juga Pak Sukron, terima kasih sekali. Ini semoga cukup bermanfaat untuk kita semuanya, Ji. Oke, dan juga dengan tadi sahabat Sonora semua listeners, berbincang kita di kesempatan siang kali ini, dan selamat mendengarkan program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa.